Yang terhormat, Bapak Ibu Fasilitator Nasional dari Kabupaten Muarani, Ibu Ida Rahmawati SPD, Bapak Sumarsono AMD, perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kebudayaan Kabupaten Muara ini, yang saya hormati Ibu Kepala SMA Negeri 1 Bapak Ibu Wakil Kepala serta calon pasda Kabupaten Muara ini Ibu Priyanti dan Ki Ayu Martin, dan tak lupa Bapak Ibu peserta pengibasan PKGBK dari SMA Bukit Asam. Puji syukur malah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Semoga kita semua yang berada di ruangan ini kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkesempatan hadir pada acara kegiatan pada pagi hari ini. Mungkin susunan acara pengimbasan OJL 4 kegiatan PKGBK hari ini, yaitu yang pertama sambutan dari Ibu Kepala SMA Bukit Asam Tanjung Enim, dan yang kedua penyampaian dari calon fasilitator daerah dari SMA Bukit Asam Tanjung Enim. Yang pertama sambutan dari Ibu Kepala SMA Bukit Asam Tanjung Enim kepada Ibu Teni Dahyani SPD MPD, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sumarsono AMD yang mewakili dari Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim. Yang kami hormati Fasilitator Nasional Kabupaten Muara Enim Ibu Uyun ya. Ibu Uyun Rahmawati SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Bukit Asam Tanjung Enim serta calon fasilitator daerah dari SMA Bukit Asam Tanjung Enim Ibu Heni Sriati dan Ibu Kiki Ayu Martin. Sholawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang hadir di sini akan diberikan keberkahan, kerahmatan hingga akhir hayat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, terutama kepada Pak Sumarsono dan Ibu Uyun, kami sangat berterima kasih dan sangat berbangga sekali karena Bapak dan Ibu bisa datang ke SMA Bukit Asam Tanjung Enim, dan hari ini saya mungkin yang pertama ya Pak ya, karena yang minggu kemarin kondisi kurang sehat. Dan kami juga berterima kasih kepada Bapak Ibu semua yang hari ini akan mendengarkan kegiatan OJL 4 dari Fasdas kita, Ibu Heni dan Ibu Kiki dalam kegiatannya BK dalam hal kegiatan pengimbasan. Yang nantinya yang disampaikan oleh Bu Uyu tadi, tugas guru itu bukan hanya di guru BK saja untuk mendidik karakter anak, tapi nantinya seluruh Bapak Ibu guru tidak melihat itu mapel apa dan tugasnya apa, tapi kita menjadi suatu tenaga pendidik yang memang harus bisa menjadi guru BK yang lain. Jadi bukan hanya guru matematika, kalau aku guru matematika Pak ya. Jadi kita harus bisa menjadi guru matematika BK yang nantinya bisa mencerdaskan anak-anak. Kami berharap Bu Uyun dan Pak Sumarsono calon fasilitator daerah dari SMA Bukit Asam nanti bisa memberikan pembelajaran, terus tuh bisa mengimbaskan dengan sekolah lain, pastinya terutama di kami dulu ya Pak Bu ya, karena tujuannya juga sangat baik, dan nantinya juga Bu Heni dan Bu Kiki bisa mengimbaskan dengan sekolah lain, baik jenjang entah itu SD, SMP, atau SMA SMK yang tidak tergabung
untuk mendapatkan pelatihan ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf kepada Bu Uyun dan Pak Sumarsono jika dalam penerimaan kami tidak sesuai dan kondisi ruangan kami ini lapang. Oh, kalau bahasanya itu wong kayo lamu Bu ya, keramik kami masih tehel gitu kan, tapi tidak eh, menyusutkan semangat Bapak Ibu guru kami untuk mengejar kompetensi khususnya di bidang-bidang yang lain. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Teni atas sambutannya. Selanjutnya kegiatan inti kita yaitu pengimbasan kegiatan OJL 4 dari calon fasilitator daerah SMA Bukit Asam Tanjung Enim kepada Ibu Heni Sriati dan Ibu Kiki Ayu Martin. Kami persilahkan. Tegak banget. Ya, kaget Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, guru sekalian, terima kasih sebelumnya atas kehadirannya dalam acara kegiatan pengimbasan BK di SMA Bukit Asam. Baiklah, mungkin saya selaku calon fasilitator daerah akan memberikan berbagi praktik baik apa yang sudah kami lakukan kemarin di Palembang, mungkin bersama Bu Kiki selama 4 hari dari tanggal 22 sampai 26 September kemarin. Selanjutnya kami di sini sudah mengimbaskan 2 jurus yang diaplikasikan kepada siswa tentunya. Mungkin sebelumnya supaya hangat suasananya, kita kenalan dulu dengan lagu 7 jurus BK Hebat. Mohon Bapak Ibu untuk berdiri. Iya, nyanyi. Kan. Oke. Berdiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, dan jalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, dan jalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. BK Hebat, bersama guru yang hebat, 7 jurus BK Hebat, 7 jurus akan kuingat. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali.
Oke, baiklah Bapak Ibu, saya akan berbagi praktik baik eh, bersama Bapak Ibu guru pada hari ini tentang 7 jurus BK hebat. Tadi sudah kita nyanyikan ya Bapak Ibu ya, 7 jurus BK hebat itu ada kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi, dan menata situasi. Jadi dari 7 jurus itu saya mengaplikasikan 2 jurus. 2 jurus ini saya aplikasikan kepada siswa kelas 12. Itu dengan metode ARKA. Jadi hasil yang didapat kalau yang pertama itu saya lakukan itu jurus kenali potensi. Itu yang hasil yang didapat siswa dapat menggali daya belajar. Sedangkan yang tumbuhkan resiliensi, hasil yang didapat menerapkan strategi mental untuk bangkit dari kesulitan atau kegagalan. Jadi tadi terdapat situasi itu mengapa saya ambil jurus gali potensi dan menumbuhkan resiliensi, itu situasinya murid kita itu banyak yang belum mengenal gaya belajar yang sesuai dengan dirinya. Yang kedua murid kelas 12 ini akan dihadapkan dengan TKA. TKA itu yang baru akan kita lakukan tahun ini ya Bapak Ibu ya. Jadi yang ketiga siswa yang akan melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Jadi tantangannya itu mungkin data kami di BK itu belum sepenuhnya banyak tentang potensi siswa, terus itu keterbatasan waktu karena TKA ini tetap tahu-tahu besok sudah akan seperti itu kan Bu ya. Terus mengapa tumbuhkan resiliensi? Banyak pola pikir siswa kita yang masih mudah gagal. Terus anak-anak yang mudah stres sekarang. Apalagi mereka akan dihadapkan dengan kelas 12 khususnya akan dihadapkan dengan kelulusan dan dunia perguruan tinggi. Jadi tadi saya sebutkan itu menggunakan metode ARKA. Apa sih metode ARKA yang mungkin belum dikenali? Jadi dalam jurus BK kami menerapkan metode ARKA di dalam pembelajaran itu ada aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Jadi siswa dikenalkan dulu langsung dengan aktivitas. Setelah itu siswa merefleksi, setelah itu mereka akan kita berikan konsep-konsep yang sebenarnya. Dan mereka melakukan nanti mengaplikasikan penerapannya kepada situasi yang akan datang, seperti itu. Jadi pada jurus kenali potensi, saya melakukan dengan model stasiun rotasi. Jadi saya melakukan ada anak-anak akan dibagi ke dalam tiga kelompok dan mereka akan melalui semua stasiunnya. Yang pertama stasiun visual, yang kedua stasiun auditori, dan ketiga stasiun kinestetik. Jadi mereka akan melewati semua stasiun. Setelah itu mereka mengenali gaya belajar seperti apa yang paling mengena di antara 3 stasiun oleh mereka. Nah, setelah mereka mengenali, mereka akan saya kenalkan dengan aplikasi gaya belajar. Itu bisa dilihat di Aku Pintar yang sudah tersedia. Setelah itu kami berikan konsep apa sih itu gaya belajar. Visual itu seperti apa, kinestetik itu seperti apa, dan auditori itu seperti apa. Sehingga di akhir kegiatan mereka membuat rencana bagaimana akan belajar nanti dengan menggunakan gaya belajar apa yang paling mereka sukai, seperti itu, dan yang paling cocok seperti apa dengan diri mereka. Yang di pengimbasan kedua saya lakukan itu adalah tumbuhkan resiliensi. Jadi anak-anak saya ajak untuk membuat menara resiliensi. Jadi buat dari kartu-kartu, jadi mereka akan melakukan beberapa kali percobaan karena menaranya tidak langsung jadi. Ternyata menara itu roboh, jatuh, dan saat menara mereka jadi akan dilakukan uji coba. Uji cobanya apakah menara yang mereka bangun sudah berdiri itu sudah benar-benar kokoh dengan kita tiup angin atau digerakkan mejanya bisa seperti itu. Jadi saat menaranya jatuh, kita refleksikan bagaimana perasaannya dan bagaimana cara mereka untuk bangkit kembali, seperti itu. Jadi terus anak-anak dijelaskan juga tentang konsep grow mindset dan fixed mindset. Bagaimana untuk menumbuhkan pola pikir bertumbuh. Selanjutnya siswa yang
tadi sudah mendapatkan konsep, kita buat mereka untuk menuliskan bagaimana sih, misalkan kita mendapatkan suatu cobaan, masalah yang apa sih masalah yang paling berat yang pernah dialami dan bagaimana cara kalian bangkit. Jadi mereka akan membuat simulasi bagaimana mereka itu bisa bangkit dari kegagalan. Feedbacknya dari apa yang ada di SMA ini mungkin mereka nanti kan akan dihadapkan dengan SNBP. Saat mereka tidak lolos, bagaimana cara mereka untuk bisa tetap bangkit dan tetap untuk mencoba sebagaimana caranya untuk mendapatkannya, seperti itu. Sehingga refleksi yang didapat dari sini, siswa menunjukkan peningkatan dalam pemilihan arah karir. Yang kedua itu siswa yang pasif menjadi lebih aktif untuk mencari informasi tentang jurusan sesuai dengan hasil potensi mereka. Dan ada peningkatan pemahaman bahwa kegagalan bukan bentuk akhir dari suatu masalah, tapi melainkan untuk belajar lebih giat lagi. Itu saja Bapak Ibu yang sepertinya saya sampaikan dan imbaskan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada Terima kasih Ibu Dwi atas praktik baiknya. Mungkin selanjutnya itu adalah sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu peserta pengimbasan yang ingin bertanya, kami persilahkan. Bertanya aja. Ada? Ini Bu ya. Ibu dulu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau luar biasa sekali yang disampaikan oleh Bu Heni dan Bu Kiki tentang pengimbasan 7 jurus BK BK hebat ya. Artinya bukan hanya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat saja yang disampaikan kepada Bapak Ibu guru hebat yang ada di Indonesia ini dan terkhususnya untuk guru hebat yang ada di SMA Bukit Asam. Pastinya tadi ada tantangan ya kalau nggak salah ya Bu Kiki ya. Ada tantangan, mungkin juga di Bu Heni juga ada tantangan. Nah, tantangan inilah mungkin Ibu Uyun dan Pak Sumarsono yang akan menjadi guru-guru SMA Bukit Asam ini menjadi guru-guru profesional dan hebat. Karena kalau tidak ada tantangan kayaknya aman-aman baik tuh, lancar-lancar baik kan ya. Tapi kalau ada tantangan berarti ada sesuatu permasalahan yang akan menimbulkan solusi. Kalau tadi Ibu lihat dari Kiki tadi adanya keterbatasan waktu dalam melaksanakan asesmen. Tapi yang Ibu tanyakan, gimana sih solusi dari Bu Kiki dan Bu Heni jika ada tantangan seperti itu? Solusinya gimana gitu kan? Dan itu pun menjadi tantangan bagi pihak sekolah. Karena asesmen ini sangat penting yang nanti terakhir bermuara di sebuah hasil untuk peserta didik. Kalau sekarang ini banyak menyebutnya sudah murid Bapak Ibu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ini sekedar jadi pembelajaran kita bahwa terakhir ya tadi apa itu tadi ya yang Kiki sampaikan tadi ada ya video tadi yang menyampaikan bahwa adanya peran orang tua, peran guru, peran masyarakat. Kalau kita hubungkan dengan pembelajaran mendalam, itu merupakan kerangka pembelajaran mendalam. Karena di kerangka pembelajaran mendalam itu, yang pertama ada pedagogis. Pedagogis ini berarti ke Bapak Ibu guru menerapkan sistem strateginya gimana, ya kan? Yang kedua adanya lingkungan sekolah yang membuat anak-anak ini nyaman, aman, kondusif, sehingga mereka bergembira. Seperti Arga tadi, dia lingkungan rumahnya seperti itu, orang tuanya yang seperti itu, tiba-tiba di sekolah ada yang menyayangi dan yang ada yang memperhatikannya. Akhirnya Arga menjadi bangkit lagi. Artinya ada lingkungan sekolah dalam kerangka itu. Yang ketiga, adanya kemitraan. Berarti bukan hanya guru BK yang harus bermitra dengan anak-anak, tapi seluruh
guru, seluruh warga yang ada di sekolah itu, termasuk orang tua tadi. Kalau kebiasaannya bapaknya tadi, Bapak berangkat ya?" Berangkat kan? Ini enggak, karena akan mengingatkan kembali peran orang tuanya yaitu ibunya yang selalu mendampingi. Ya kan akhirnya bapaknya juga berperan gitu kan ya. Terus yang keempat kalau di kerangka itu adalah teknologi. Akhirnya dengan adanya teknologi mungkin tadi cuma nyinggung kertas si Arga tadi kan, akhirnya dia tertarik untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang berdampak positif untuk itu. Jadi, yang kedua itu sebagai tambahan kita bahwa memang sangat penting bahwa pembelajaran ini, eee, harus kita sampaikan dengan orang lain, karena kalau tidak kita sampaikan, orang lain tidak akan tahu apa yang menjadi perkembangan dunia pendidikan saat ini. Mungkin itu saja, mungkin pertanyaan yang utama yang tadi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Saya kalau begitu. Boleh, Bu Tia. Lanjut, Bu Tia. Sebelum ke Bapak Ibu yang lain, iya. Iya, mungkin langsung aja Bu Heni dan Bu Kiki ya. Tadi kan kami dikenalkan dengan 7 jurus BK, mulai dari kenali potensi sampai dengan menata situasi. Mungkin kalau seandainya Ibu Heni dan Bu Kiki udah apa ya, udah hatam dan paham lah bagaimana, iya maksudnya bagaimana aplikasinya Ya, di kelas di ke kelas. siswa. Tapi bagi kami yang guru mata pelajaran, mungkin wali kelas, guru wali dan lain-lain ini tahu, tapi untuk mengaplikasikannya ke siswa itu Butuh waktu ya, Bu ya. iya butuh waktu dan butuh Spesial belajar. waktunya. Karena jangankan mengaplikasikannya iya ke siswa ya Bu ya, karena Ngajar mungkin bae habis aplikasi ke waktunya. diri sendiri dulu kayaknya. Iya, sebelum ke siswa seperti itu. Jadi pertanyaannya kira-kira menurut Bu Heni dan Bu Kiki, pertanyaan yang pertama itu kira-kira apa sih yang harus kami siapkan atau mulai terlebih dahulu untuk mulai menerapkan 7 jurus ini. Dan yang kedua, yang mana dari 7 jurus BK hebat ini, yang manakah yang kira-kira harus kami kuasai dan benar-benar kami terapkan ke siswa di kelas kami nanti. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Yang tadi mulai dari mana, Bu ya? Mulai dari mana? Terus Alat apa yang kedua, harus disiapkan terlebih dahulu? jurus jurus apa? Oke. Ya, Ada lagi Bapak Ibu? ya. Sudah jadilah baik. Sesi pribadi Pak Yudi. Mungkin langsung kami kembalikan ke Ibu Heni dan Pak Kiki. Terima kasih Bu Teni dan Bu Tia atas feedbacknya. Pertanyaannya untuk lebih mengenali bagaimana sih ini 7 jurus BK hebat yang sebenarnya memang bukan guru BK baik, jadi kita punya kebekaan di SMA Bukit Asam. Yang pertama Bu Teni, bagaimana strategi kami untuk mengatasi keterbatasan waktu khususnya di BK? Untuk saya sendiri mungkin saya sudah memulai ini dari inovasi pembelajaran yang saya lakukan itu di BK Corner, Bu. Jadi anak-anak sudah saya share link untuk membuka media BK yang saya buat itu untuk dijadikan bahan pembelajaran tidak harus di dalam kelas maupun anak-anak bisa mengakses media yang kami buat itu di BK kapanpun dan dimanapun mereka berada. Jadi di sekolah saat senggang istirahat atau di rumah pun mereka bisa mengakses itu, terutama untuk mengenali potensi gaya-gaya belajar tadi sudah saya share seperti itu. Jadi mereka sudah bisa melakukannya di mana saja dan tinggal kami memberikan penguatan saat di kelas dan memberikan konsep seperti itu. Anak-anak pun bisa datang di BK dengan leluasa kapanpun mereka mempunyai masalah ataupun mereka ingin datang ke BK seperti itu Bu ya. Yang kedua mungkin dari Bu Tia itu mulai dari mana? Jadi Bu Tia
kenapa kami dua-duanya mengambil kenali potensi. Jadi dari mengenali potensi inilah kami mungkin kami merasa anak-anak bisa kita ketahui apa sih potensi anak kita di dalam pembelajaran. Jadi semua guru mata pelajaran mungkin bisa mengaplikasikan ini untuk siswa kita, murid kita di SMA Bukit Asam. Dari kenali potensi ini tadi kita mempunyai aplikasi yang sudah siap untuk langsung digunakan, itu di Aku Pintar. Aplikasinya sudah saya share di grup guru dan mungkin Bapak Ibu guru bisa mulai dari situ. Dan itu pun anak-anak bisa melakukannya di luar pembelajaran. Jadi mungkin saat malam hari untuk mengenali potensi-potensi siswa kita atau mengenali gaya belajar kelas itu dominannya apa sih sebenarnya, itu bisa dimulai dari aplikasi itu. Aku Pintar itu Bu Tia ya. Terus jurus apa? Jurus apa sebenarnya Bapak Ibu guru hebat di sini sudah mengaplikasikan ini semua di dalam kelas, seperti mengenali emosi. Jadi saat kita mengajar pasti Bapak Ibu sudah mengenali potensi anak-anak, sudah mengelola emosi, tapi mungkin waktu yang kita dapatkan, apalagi Bapak Ibu guru mata pelajaran ada materi yang harus tersampaikan ke anak-anak. Jadi waktu untuk mengenali mengelola emosi siswa, menumbuhkan resiliensi dan menjaga konsistensi ini sudah dijalankan oleh Bapak Ibu guru semuanya. Saya yakin itu. Karena saat kita sudah ada di dalam kelas, Bapak Ibu guru sudah pasti menguasai jurus-jurus ini. Hanya saja memperdalamnya mungkin yang akan kita inilah guna kami Bapak Ibu sebagai guru BK yang mungkin akan menjadi kolaborator dari Bapak Ibu guru yang ada di kelas. Seperti itu. Terutama lagi mungkin kami akan memanfaatkan Bapak Ibu guru wali. Bapak Ibu guru wali mungkin bisa melakukan jurus-jurus ini saat pembinaan ke siswa walinya. Seperti itu Bu dari saya. Mungkin tambahan dari Bu Kiki, silakan Bu Kiki. Terima kasih Bu Tini sama Bu Tia. Sebenarnya di sini saya menambahkan sedikit saja dari yang disampaikan tadi. Kalau untuk saya itu bagaimana cara untuk mengatasi keterbatasan waktu Bu Tia. Kebetulan karena saya ada waktu 1 jam, jadi di situ saya untuk anak kelas 10 menggunakan waktu tersebut. Tapi pada dasarnya untuk melakukan asesmen kenali potensi anak ini bisa dari Aku Pintar itu, dan kalau kita kan ada psikotes kan ya. Nah dari psikotes itu yang kalau untuk psikotes kan kita sudah bekerja sama dengan Bapak Ibu guru, sudah ada terjadwal seperti itu. Yang pasti kerjasama yang ada di lingkungan sekolah seperti dengan Bapak Ibu guru dan rekan-rekan yang memang seperti lembaga psikotes. Nah, yang Bu Tia seperti yang Bu Tia sampaikan pertanyaan Bu Tia tadi, sama yang seperti Bu Heni jawab, mulai dari mana? Ya, sebenarnya kalau mulai dari mana, kami juga awalnya bingung juga Bu Tia. Jujur mau ngambil untuk ke anak-anak itu yang mana. Tapi saya putuskan untuk kenali potensi sama kelola emosi. Bu Heni kenali potensi dan tumbuhkan resiliensi. Karena kami melihat kebutuhan murid kami, kebetulan kan saya kelas 10. Kebanyakan anak kelas 10 ini lagi susah mengatur emosinya. Karena dari SMP ke SMA itu masa labil SMP dia ini belum dilepas senyum. Gitu. Jadi dengan cara memberikan materi jurus BK kelola emosi ini, di sini anak-anak bisa belajar cara mereka untuk mengelola emosi seperti apa, cara-cara mereka untuk ini kayaknya akan menjadi bumerang dalam kelas seperti itu, sehingga tidak terjadinya mungkin percekcokan di kelas. Makanya dari itu saya mengambil kelola emosi. Nah pada dasarnya 7 jurus BK hebat ini sama seperti Bu Heni sampaikan tadi, ini sudah kita sebagai guru sudah kita laksanakan. Hanya saja memang ada kolaborasi antara guru dan guru BK seperti mengadakan konseling individu biar mendalam. Mungkin dari Bapak Ibu guru kan belum mengetahui teknik-teknik yang seperti konselingnya, bagaimana melakukan terapi realitanya, seperti itu. Nah, kita sebagai guru dan Bapak Ibu guru dan guru BK bisa bekerja sama dalam itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih Bu Heni dan Bu Kiki atas jawabannya. Tanggapan dari Bu. Terima kasih Bapak Ibu buat waktunya sebentar. Eh, Secara keseluruhannya saya juga sudah mendampingi dari ajar 1, 2, dan 3 walaupun daring ya. 1, 2 saya dampingi juga itu. Tadi ingin sedikit menambahkan jurus apa sih yang bisa digunakan secara bersama-sama gitu. Itu adalah jurus ke-5, 6, dan 7. Kolaborasi. Nanti saya berharap sebenarnya kemarin kami sudah ngomong-ngomong ya, bahwa selain berbagi praktik baik, kami juga pengimbasan. Salah satunya adalah mempraktikkan salah satu jurus. Tapi karena waktu yang dimajukan, banyak cafasda yang tidak siap. Karena itu perlu persiapan ya, permainannya itu kan, menyiapkan kartu-kartunya. Jadi banyak nggak siap, jadi diputuskan bersama-sama untuk hanya berbagi praktik baik untuk hari ini. Cuma nanti kalau memang ada waktu boleh dipakai karena itu akan menjelaskan fungsi-fungsi dari setiap item yang ada di dalam sekolah ini gitu. Tapi secara keseluruhan yang telah dilaksanakan oleh Mbak Jafasda sudah sangat baik. Begitu saja. Terima kasih. Fasilitasi kartu-kartu. Oh iya, saya yakin nanti kalau misalnya sudah Bu Heni dan Bu Kiki nanti sudah jadi pasda, itu kan otomatis akan mengimbaskan pada sekolah-sekolah lain. Nah itu bisa dipakai di sini juga, gitu. Kan sekolah kita dulu kan, seperti itu. Silakan Pak Sumarsono. Pak Sumarsono. Oh, cukup. Baik. Bapak Ibu sudah kita cukupkan. Terima kasih Bapak Ibu peserta pengimbasan dan Bapak Ibu dan Bu Heni dan Bu Kiki atas ilmu yang sudah diberikan kepada kami. Semoga kami semua bisa ikut menerapkan 7 Amin. jurus BK hebat ini untuk kemajuan SMA Bukit Asam ke depannya. Terima kasih. Mungkin itu saja. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.